Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, firman Tuhan selalu baru dan selalu memberikan pencerahan-pencerahan, tuntunan yang baru apabila kita selalu hidup di dalam rema, ya, dalam kasih, kita hidup di dalam kekudusan, yaitu berdiakonia, bermarturia, mengasihi, mengampuni, memberkati, serta menjaga hidup kita dari segala yang najis, ya. Nah, kita akan belajar, tolong dimatikan dulu. Ya, kita akan lihat hari ini, saya akan share screen. Nah, inilah. Ini ya, nanti ada di pelajaran kelas apologetik ya. Sin atau hamartia, dosa ya. Dosa atau dalam bahasa Ibrania katah. Nah, artinya meleset dari sasaran, harusnya maunya ke sini, malah nyasar kemana-mana. Ya kan? Bagaimana supaya caranya nyasar ke sini? Maka ada yang namanya instruksi, ya, manual book, ya, atau manual book, atau hukum. Hukum ini bukan berarti kalau salah hukum ini kalau salah nanti dipentungin gitu, bukan ya. Tetapi akan berbeda dengan teori. Kalau hukum, ya, artinya sudah ketentuan demikian. Kemudian misalnya nih, ballpoint, kalau Anda pegang ballpoint sekarang ini, Anda lepaskan saja, nggak usah dibanting, dilepaskan, pasti jatuh. Itu namanya hukum. Benda itu kalau di bumi itu ya jatuh, ya. Kalau Anda taruh di ruang angkasa, dia melayang-layang. Itulah hukum gravitasi. Hukum apa lagi? Hukum tentang daya, Newton. Hukum tentang cair, ya, zat cair. Hukum Bernoulli misalnya, hukum apa lagi, macam-macam. Ya, itu adalah sebuah hukum, bukan hukum nanti dihukuman ya, nanti dikentungin, nanti dikebukin, bukan ya. Kalau teori Darwin belum tentu benar, tapi merupakan kesimpulan dari berbagai macam fakta. Ya, kalau hukum ini sudah pasti, ya kejadiannya begitu. Nah, kalau nggak begitu bagaimana? Ya nggak mungkin, udah pasti begitu. Itu yang dimaksud dengan hukum, ya. Makanya namanya instruksi. Kenapa? Karena pasti begitu. Kamu kalau nggak begitu pasti nanti meleset. Ya, memang aturnya begitu. Kalau nggak begitu nanti kamu meleset dari ketentuan itu tadi itu. Nah, makanya saya nggak suka dikasih judul ya, berkat kutuk. Bahasa aslinya nggak ada tuh kata berkat dan kutuk kan. Ini berkat kutuk begitu. Siapa yang menentukan? Kita. Tapi itu sebetulnya kalau Anda tidak mengikuti ketetapan tadi, sudah diajarin nih. Kamu kalau mau ke Jakarta ya, dari sini lurus ke sana ya, lurus. Dari Jakarta, kalau Anda di Surabaya mau ke Jakarta, Anda perginya ke timur. Kalau Anda di Surabaya mau ke Jakarta, jangan pergi ke utara. Perginya ke barat. Kalau ke timur ya bisa, tapi jauh sekali. Ke selatan ya Anda bisa, ke utara nggak bisa. Alias kalau Anda pergi ke timur, Anda nggak nyampe. Kalau mau ke Jakarta, perginya ke barat. Nah, itulah hukum. Itu yang namanya hukum. Teorinya, kalau Anda pergi ke timur terus ya bisa nyampe. Itu teorinya. Belum nyampe nggak ya? Belum tentu. Udah mati dulu tengah jalan, ketuaan, kelamaan. Tapi kalau Anda dari Surabaya pergi ke barat, pasti akan nyampe Jakarta. Ya. Belokannya cuma 2 kok, kanan sama kiri. Ya, nggak banyak-banyak, ya kan? Coba Anda hitung, dari Surabaya ke Jakarta, Anda hitung ada berapa belokan. Pasti cuma 2, belok kanan atau belok kiri aja. Ya, nah, terus
Kalau sampai Anda tidak memenuhi tadi instruksinya, Torah. Nah, bahasa kerennya to aim the target. Target ya. To aim the target untuk membuat kita bisa mencapai target. Itu Torah. Kalau Anda tidak lakukan, ya pasti meleset. Apakah karena ada yang menghukum Anda sehingga Anda meleset? Ayo, gitu. Kalau Anda nggak melakukan, nanti Anda ditakut-takutin, diintimidasi sehingga Anda meleset semua. Tuh kan, meleset semua kan. Kenapa ya? Bukan. Kalau Anda tidak melakukan hukumnya itu, diajarin. Ya, Anda kan automatically meleset. Itu. Tapi kalau Anda melakukan ketetapan-ketetapan itu, dijamin pasti tepat nanti sampai sasaran. Itulah definisi dosa dan Torah bagi orang Yahudi. Entah bagaimana dengan Anda. Tapi aslinya itu begitu. Ya. Dari bahasa aslinya itu memang begitu. Jadi bukan kalau nanti, wah pokoknya kalau mama sudah bilang jangan makan permen. Emang kenapa? Pokoknya nggak boleh makan permen. Sabetin anaknya. Nah itu namanya hukuman. Itu bukan hukum. Itu hukuman. Permen kenapa? Kalau makan permen kenapa? Mama, nah, dulu saya ya, waktu anak saya sering sakit itu, waktu kecil itu kan nggak doyan makan itu, si Wesley itu. Sekarang badannya segede gaban begitu ya. Waktu kecil itu nggak suka makan. Kita khawatir karena badannya kurus kan. Urus kecil gitu kan, kita khawatir. Kita waktu itu di Palembang ya, terus kita pergi ke dokter, dokternya sudah tua. Dia waktu itu dokter udah mau pensiun. Terus ibu dokter ini bilang, ibu dokter anak ya, kamu emang di rumah kasih makan apa? Ya kita ini itu ya, cuma mau, oh jangan, dia doyannya apa? Oh doyannya pempek sama martabak. Loh, dikasih pempek sama martabak. Loh, kita bingung sama dokternya. Loh, nanti mencret. Nanti ini. Loh, pempek itu sehat loh. Pempek di Palembang loh ya, bukan pempek di pinggir jalan di Jakarta itu, bukan pempek Palembang. Itu ikannya ikan belida. Coba. Ya, doyan makan pempek. Setiap hari dia bisa makan 5 buletan itu. Wah, itu sehat sekali itu. Ikannya kadarnya tingkat tinggi itu. Nggak ada santannya. Coba. Ada karbohidratnya. Terus apa lagi? Suka makan martabak Bandung itu. Wah, itu banyak susunya. Ada coklatnya, ada kejunya, ada karbohidratnya. Itu protein tingkat tinggi, si dokter bilang. Kamu kerjanya apa? Saya kepala cabang dokter di perusahaan ini. Loh, kamu kan mampu tiap hari beli martabak toh? Ya mampu. Ya kasih makan aja martabak tiap hari. Artinya ternyata makan martabak tidak salah, bukan seperti ajaran ibu saya. Jangan makan martabak, nanti nggak makan martabak, nanti mencet, nanti mewang, berapa mulai kan ibu saya suka begitu kan. Maklum, produk zaman kuno kan, produk zaman Belanda. Nggak boleh makan martabak sebelum makan nasi. Nah dokternya bilang salah. Boleh makan martabak. Jadi tiap malam kita berikan martabak dan tiap malam anak saya makan martabak sampai anaknya badannya segede gaban begitu. Gitulah ceritanya ya, konon ini ada hikayatnya jadi. Makanya pempek sama martabak. Makanya dia bahasa pertama yang dia bisa bilangnya apa? Naik pucuk. Naik ke atas maksudnya bahasa Palembang dia bisanya. Karena ngomongin makanya pempek tiap hari. Udah dia siang makan pempek, malam makan martabak. Artinya hukumnya salah. Jadi nggak boleh makan martabak itu artinya hukuman. Begitu makan martabak disetrap tuh ya. Sudah dibilangin sama oma nggak boleh makan martabak kalau belum makan nasi. Berarti kan salah kan itu kan. Jadi nggak ada alasannya. Itu bukan hukum. Itu namanya hukuman. Nah kalau hukum ya, kalau kamu nggak makan ya 40 hari pasti kamu akan kurus. Nah mungkin kamu nggak makan 40 hari kamu tambah gemuk. Kayak saya kan nggak makan 40 hari tambah gemuk. Nah itu salah, nggak mungkin, mustahil. Nah itu hukum sudah otomatis. Ya. Nah kita nggak mau lama-lama di sini. Tapi saya lagi mau cerita tentang konsekuensi. Itulah Torah. Itulah hukum bagi orang Ibrani. Sebuah konsekuensi.
Jadi bukan Anda diintimidasi, ditakut-takutin kalau kamu tidak merayakan Sabat kamu tak pentungi. Memang dilatihnya dengan cara begitu, tapi ada tujuannya. Nah, kita mulai dari kita Sabat aja tadi kan, karena kan tadi bilangnya kan tentang Sabat itu kan. Tadi kan ujungnya yang macam-macam, cerita-cerita yang bagus-bagus, cerita yang jelek-jelek, ujungnya apa? Tentang Sabat loh. Contoh Sabat, contoh ya. Kalau orang Yahudi tidak merayakan Sabat 6 hari, hari ke-7 ya, 6 hari tambah 1 ya. 6 hari tambah hari pertama ini Sabat, 1 Sabat. 6 tahun tambah 1 tahun Sabat. Ya kan? 7 dikali 6 ditambah ya 1, 7 kali 1, 7 tahun. Yobel. Ini masih lanjut yang kemarin toh. Coba Anda bayangin. Kalau orang-orang Yahudi tiap hari kerja terus, tidak ada Sabatnya. Apa yang akan terjadi? Mereka sakit. Belum ada paracetamol. Belum ada vitamin B kompleks, belum ada counterpen, ya, apalagi ini apa itu namanya, yang obat yang buat ini, yang supaya jangan pegel-pegel itu, pokoknya belum ada semua. Jadi kalau sakit, ya sudah pasrah, dia sakit lama-lama mati, ya, pasti akhirnya menjadi bangsa yang apa, lemah. Tiap hari dia kerja. Tapi kalau dia tiap 6 hari, dia bekerja, 1 hari dia Sabat, dia tenang. Ya, maka dia akan sehat hidupnya. Orang yang punya Sabat 1 hari dalam hidupnya, dia hidupnya sehat. Nggak akan namanya apa, burning, nggak akan overhead, kepanasan, overheating, bukan overheating. Burning. Kalau Anda kerja terus ngedol, Anda harus Sabat 1 hari. Ya. Dalam 6 tahun, tanah itu harus kasih 1 tahun Sabat. Kalau enggak, itu nanti hama penyakit tanamannya akan banyak sekali. Dalam 7 kali 6 tahun, 7 tahun yang terakhir adalah tahun Yobel. Supaya tanah itu diistirahatkan. Total. Mengapa? Supaya tanah bisa, alam semesta itu, supaya alam itu bisa recover. Ya. Namanya batas homeostatis. Wah, ini untuk ilmu semua ya, ilmu environment. Kalau dia tidak melewati ini, ditanamin terus meledak. Nanti jadi apa? Jadi meledak. Kalau jadi meledak, maka krisis pangan. Kalau krisis pangan, terjadi, dunia pernah ya terjadi krisis pangan seluruh dunia. Kalau terjadi krisis pangan, maka apa yang terjadi? Kelaparan. Kalau bangsa itu kelaparan, maka lihat, kalau bangsa itu jadi apa? Bangsa itu sakit-sakitan, ya. Kalau namanya orang yang kerja terus nggak ada istirahatnya, maka semua penyakit pun akan datang sama dia. Semua yang paling mudah, yang pertama kali datang itu apa, yang paling gampang? Kalau yang batuk-batuk. Ya kan, pertama datang itu batuk-batuk, yang pertama lama-lama TBC, habis TBC dan seterusnya, ya. Terus kalau dia nggak punya tahun, akhirnya apa? Hama penyakit tanamannya meledak dan akhirnya dia kena pandemi, ya kan? Sudah sakit penyakit, dia lapar, jadilah bencana. Akhirnya musuh datang. Apa yang terjadi? Hajar ke sana. Kita lagi mengalami ini, musuh datang. Selesai sudah. Ya, dan musuhnya datang selalu di saat lagi krisis-krisis begini. Kan ada yang namanya spionase kan? Mereka datang, lagi lemah, serbu. Selesai. Nah, ini diserahkan kepada musuh. Apakah Tuhan yang menyerahkan? Bukan. Kita sendiri yang bikin. Kenapa? Kita sudah diajarin nggak mau, ya, kita sudah diajarin nggak mau, ya kan?
Lalu kita bilangnya apa? Wah, ternyata Tuhannya musuh ini lebih hebat. Wah, ternyata Tuhannya Filistin hebat. Ternyata ternyata Asitoret hebat. Ternyata Baal hebat. Ternyata Allah SWT hebat. Ternyata Jilaihud dan segala macam ya. Kita akan berpikir begitu. Wah, terus sembah patung tuangan, patung ukiran. Akhirnya kita berilusi tentang Tuhan. Ya kan? Ilusi Tuhan kan? Kita berfantasi tentang Tuhan kan? Fantasi Tuhan. Apakah itu Tuhan yang benar? Bukan. Jadi siapa yang mendatangkan semua penyakit, semua penyakit sampar, semua binatang-binatang buas? Kenapa ada binatang-binatang buas? Karena ternaknya habis. Karena di ladang sudah nggak ada tanaman lagi. Ya kan? Akhirnya binatang buas itu datang masuk ke kampung. Masuk ke perkampungan. Semuanya menyebabkan siapa? Kita sendiri. Tetapi Allah mengizinkan, Sang Yehova Elohim itu mengizinkan itu terjadi. Ya, tetap semuanya atas izin dari Tuhan. Atas izin. Kalau tidak izin Tuhan nggak bisa. Tapi itu Tuhan izinkan karena itulah hukum alam. Itulah kejadian itu. Ini saya lagi cerita Torah ya, perjanjian lama ya. Dan Torah itu sudah dibatalkan di zaman Yesus. Karena di zaman Yesus, hukum itu berlaku untuk universal. Bukan untuk cuma Israel saja. Ingat, bangsa Israel itu, kalau Anda lihat, ya Israel ya, saya tunjukkan ke Anda ya. Kalau Israel, dia melakukan, ini, tadi ya, Sabat 6 tahun tambah 1 tahun ya kan, ini Sabat. Bisa nggak dia isolasi? Bisa, karena ini adalah pegunungan Paran. Ini kan pegunungan Paran, Petra, ya kan? Di sini padang gurun, ini juga padang gurun bersebak, ya kan? Gurun pasir. Di sini Sungai Efrat yang besar, sama Sungai Tigris, di sini laut. Jadi mereka terisolasi di sini, ya kan? Itulah sebabnya mereka ketika Sabat, walaupun di seluruh negara-negara sekelilingnya mereka tidak Sabat, mereka Sabat karena terisolasi, sehingga penyakit tanaman, hama tanaman semuanya terisolasi di situ. Nanggap ya? Udah di situ. Kalau di Jawa ya nggak bisa, bablas. Karena di Jawa itu peranan mangsanya ganti-ganti, ya kan? Tiap daerah beda-beda. Ya, nah itu kemarin sudah kita cerita tahun Yobel. Jadi itu yang terjadi ya. Makanya waktu Sabat mereka benar-benar subur tanahnya. Nah dia bilang, kalau kamu sampai tidak melakukannya, ya kamu akan terusir dari tanahmu. Iya jelas kalah kok sama musuhnya. Kalah, diusung tanah kosong, tanah tak bertuan. Dan selama tanah itu selama 2000 tahun tidak bertuan. Ya kan, tanah itu benar-benar nggak bertuan ya selama 2000 tahun. Orang Palestina pada masa enggak, itu ganti-ganti orangnya di situ. Ya, itu mereka bohong itu, ganti-ganti mereka. Dan selama mereka berganti, ya orang tanah itu tanah kosong. Maka tanah itu merecover dirinya sendiri dan jadi subur. Ingat, di sini adalah laut, sebelah kirinya ya, sebelah kanannya itu adalah pegunungan. Jadi kalau angin bertiup, laut yang naik, dia jatuh. Namanya hujan orografit, ya. Maka itu tanah jadi subur. Ya toh? Itulah konsekuensi, ya. Itu konsekuensi. Sekarang, bagaimana dengan jangan. Lalu kalau mereka kalah, ya kan, wah mereka mulai atau mereka makmur, mereka berilusi tentang Tuhan sama. Begitu mereka berilusi tentang Tuhan, terus mereka mulai melalaikan Sabat ini. Jadi itu kayak mata rantai, ya, itu seperti mata rantai, ya. Dan mereka jadi lemah. Tapi caranya menyampaikan narasinya kan begitu kan? Tuhan menghukum kamu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mengatur di jauh di sana, invisible, yang mengatur semesta itu supaya itu prosesnya bisa running. Nanti kita ini ya tunjukkan lagi. Sekarang kita balik. Bagaimana dengan zaman sekarang?
Ya, setelah kita mengalami kita mengalami zaman Yesus ya. Nah, setelah mengalami zaman Yesus bagaimana? Simpel ya, kita lihat ya. Kasih sukacita damai sejahtera. Nah, kita lihat ini. Galatia 5 ayat 32 ya. Kita buka. Saya mau Galatia 5 ayat 22 ini. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lihat, tidak ada hukum. Hukum apa? Torah. Yang dimaksud adalah Torah yang menentang hal itu. Jadi ini tidak berlawanan dengan hukum Torah atau alias inilah esensi dari Torah. Ya, coba lihat. Torah ini kan 50 hari setelah Paskah. Roh Kudus adalah 50 hari setelah Paskah. Ini Mesir, ini Paskahnya Yesus, ya. Dan Torah itulah Roh Kudus. Atau Roh Kudus adalah sebuah Torah yang ada diberikan di hati kita. Orang percaya. Gitu? Roh Kudus itulah Torah. Jadi buah roh. Nah, kita lihat buah roh. Mulai dari sini ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, ya, kesetiaan, kemurahan itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, kesetiaan, kelemah lembutan, kemurahan ya, kemurahan dan penguasaan diri. Sebenarnya sebuah Torah kan, tidak ada hukum yang tentang ini. Dan ini adalah buah dari Torah yang di hati kita, yaitu buahnya roh, buah roh. Begitu kita gagal untuk menguasai diri, apa yang terjadi? Ribut. Ya, orang yang gagal menguasai diri itu dia gagal dalam hidupnya. Sampai dia akan gagal. Mungkin dia mencari uang yang berhasil, tapi dia akan gagal. Orang yang gagal menguasai diri. Ya. Kok hamil, Dek? Iya, abang sih. Salah loh. Kok abang salah? Iya, kemarin Abdul ditaruh di mana? Lah, itu repot. Nah, kan tidak bisa menguasai diri. Jadi jangan salahkan si Abdul, ya kan? Tapi salahkan si Aisyah. Kan begitu kan? Oh, bukan salah Aisyah, ya salah dua-duanya. Abdul sama Aisyah sama-sama salah. Ya kan? Ngomong masih SMP, Abdul sama Aisyah mainan rumah-rumahan. Jangan dong, ya kan? Nah, kenapa nggak bisa penguasaan diri? Akibatnya mereka jadi susah. Ketika mereka suka, harusnya mereka harus terpaksa dinikahkan. Habis nikah mereka masih muda, ribut, cerai. Habis cerai apa? Anaknya gimana? Anaknya bingung, ya kan? Habis anaknya udah besar lagi, nggak bisa didik anak, anaknya kena narkoba. Awalnya semua dari mana? Dari ini. Ya toh? Jangan salahkan Tuhan. Ya kan? Tapi coba, oke lah, sekarang kita sudah salah, kita stop. Pak, sudah salah gimana Pak? Sudah ada di sini nih, sudah nikah, sudah ribut, sudah cerai, sudah punya anak. Stop. Sekarang kamu fokus, ya kan? Kamu harus punya kasih yang melimpah buat anakmu. Kamu jangan hidup menuruti kemauanmu sendiri, tapi sekarang kamu punya kasih yang melimpah. Berikan kasih melimpah buat anakmu. Bukan dimanja, kamu harus punya, bawakan sukacita buat anakmu. Kamu harus punya damai sejahtera buat anakmu. Kamu harus punya kebaikan. Kamu harus punya kelemah lembutan, kemurahan, kesetiaan, kesabaran untuk anakmu semua. Maka buah dari penguasaan diri ini akan berhenti. Buah dari kamu gagal menguasai dirimu dulu berhenti.
Artinya inilah pertobatan. Jadi yang di Imamat 26 itu tadi, memang kita bisa bikin salah. Tapi stop di sini. Lalu kita perbaiki. Masalahnya kita gagal untuk punya kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan. Semua kita gagal. Kenapa gagal? Karena kita tidak punya Yesus. Yesus iya, tapi kamu tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu. Kamu majikannya, Yesus jadi kacungnya. Ya, kamu nyupang Yesus, kamu berilusi bahwa kamu sedang menyembah Yesus. Buktinya apa, Pak? Buktinya sandal lawas. Bumbu peyang, sandal lawas. Nah, lihat, kalau kamu sandal lawas, kamu punya hasil ini, maka sandal lawasmu itu memang dari Roh Kudus. Tapi kalau kamu bersandal lawas, kamu tidak punya ini, Anda lihat aja, amatin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sandal lawas terus saja tiap hari Anda. Tapi Anda nggak keluar kasih sukacita, damai sejahtera itu, maka sandal lawasnya bukan dari Roh Kudus, tapi amblas nanti sandal lawasmu. Begitu. Anda harus jujur. Makanya tadi Tuhan bilang, jangan bikin patung tuangan, jangan kau ciptakan Tuhan bagi dirimu sendiri. Ikuti logosnya, itulah firman Tuhan yang benar, yang tertulis, the memra of the Lord, yang tertulis, logos. Jangan berilusi. Dan waktu kita baca firman itu, tetaplah hidup di dalam kasih, sukacita, di dalam diakonia, marturia, di dalam pengampunan. Terus udah nggak bisa mengampuni, ya teruskan belajar terus, gagal lagi, belajar lagi, maka kamu akan terjadi pertobatan ini, dan kamu akan stop buah yang ini tadi, yang kita bilang kutuk itu loh. Oh, itu kutuk turunan, begitu kan, harus pelepasan, ada dilepas udah sampai muntah-muntah, udah sampai mencet-mencet, udah bawoknya dah. Kasihan ya kalau ada orang pelepasan sampai muntah-muntah itu, saya ngeliatnya kasihan loh, apalagi sampai dipaksa muntah loh. Akhirnya apa? Disokok untuk lidahnya. Ini saya tengking dibukakan mulutnya kan, buka, gini ke sama dia, dalam namanya, ya muntah. Saya kasihan kalau orang sampai dipaksa sampai muntah gitu loh. Nggak gitu ya. Saya belum pernah lihat di Alkitab orang pelepasan sampai muntah-muntah begitu loh. Cuman ada di gereja karismatik doang. Saya dari gereja karismatik ya. Saya namanya autokritik ya. Nggak begitu. Anda harus realistis. Jangan Anda bikin ilusi tentang kelepasan, ilusi tentang setan, ilusi tentang Tuhan. Jangan. Ya. Nah, terakhir. Di sini ya, kita boleh gagal di sini. Coba lihat ya, orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan, ya, dia akan banyak masalah. Ya kan? Dari satu masalah ke masalah lagi belum selesai, masalah 1, masalah 2, masalah 3, masalah 4, masalah 5, dan ini nggak kelar. Akhirnya ini dikumpulin jadilah namanya bencana. Ya toh? Bencana adalah masalah 1, 2, 3, 4, 5 yang nggak kelar, nggak selesai. Jadilah bencana. Wah, tapi terus dia bertobat nih. Wah, begitu masalah kelima dia bertobat. Wah, terjadi bencana, dia bertobat. Lalu Roh Kudus turun. Semua terjadi kalau tanpa izin Tuhan nggak bisa terjadi. Lalu Roh Kudus berkata, aku ampuni dosamu, aku stop masalah ini. Tiba-tiba Anda lolos. Kayak saya, tiba-tiba lolos. Loh, kok saya tidak menuai yang saya tabur? Ya, itu namanya kasih karunia. Kadang-kadang, saya nggak bilang setiap kali, kita bisa tidak menuai apa yang kita tabur. Mengapa? Karena tidak semua benih ilalang itu bisa tumbuh. Mengapa? Karena di stop. Nyatanya kan, Anda menanam benih ilalang pun kalau dasarnya nggak tumbuh. Memang ilalang itu bandel, tapi bisa nggak tumbuh? Bisa. Ya, benih padi juga bisa nggak tumbuh.
Tapi ada orang yang menabur. Tadi itu masalah, ini menabur 1, menabur 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya kan dia panen kan? Tapi bisa nggak panen juga. Kenapa? Karena setan. Nah, kita bilangnya setan kan? Atau setan merampasnya, membajaknya sehingga nggak tumbuh. Tetapi di sini di sebaliknya ada masalah, bisa nggak tumbuh, nggak jadi bencana. Kenapa? Karena ada kasih karunia. Itulah nama Yesus yang penuh kuasa, yang menolong kita. Sekalipun kita harus menuai bencana, tetapi kita punya Roma 8 ayat 28. Ia turut bekerja dalam segala sesuatu. Tetapi kalau engkau tidak bersama Yesus, bahkan lagi hoki pun, lagi beruntung pun, Anda bisa sial. Gara-gara beruntung itu ya, wih, dapat rezeki, dibelikan motor baru, untung toh. Wah, Anda senang, dikasih, Anda kesaksian di mana-mana. Saya menang lotre. Saya pernah dengar kesaksian di gereja, saya menang Porkas, saudara. Haleluya, saya sedang butuh motor, saya berdoa, saya menang Porkas, saya pasang nomor, dikasih hikmat bersih nomor buntut, terus dia beli motor. Saya melongo sampai loh. Ya, tapi oke lah, saya nggak mau menghakimi yang kerja dari Tuhan toh. Nah, terus kemudian yang lucunya lagi, habis beli motor gitu tabrakan, juduer. Nah, itu pertanyaannya. Itu dari Tuhan apa dari iblis? Kan? Nah, katanya kan begitu kan. Jadi tidak semua berkat itu adalah berkat, dan tidak semua bencana itu adalah bencana. Ya. Haleluya. Itulah yang dimaksud dalam Imamat 26, yang dimaksud dengan Yakobus 1 tadi, dan akhirnya kita sampai. Kalau Anda lelah, datang pada Yesus, dan tetap miliki buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Ya, marilah padaku hai yang letih lesu, datang sama Tuhan Yesus. Tuhan akan berikan kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang, yaitu apa? Hukum Torahnya itu adalah kasih, kan? Kuk, hukum Torah adalah kasih, ya kan? Dan bebanku pun ringan. Apa bebannya? Pikul salib setiap hari, ringan. Gundul mupe yang ringan, Pak Paulus, benar ringan. Kalau Anda tahu ya, habis pikul salib Anda pasti diberkati. Sama ya, kalau saya ya, sekarang nih, Pak Paul, ayo fitness. Aduh, tapi kalau habis fitness saya dikasih uang 100.000 euro gitu ya, kalau saya tahu, wah saya fitness pagi siang sore saya, saudara. Masalahnya nggak ada yang janjiin saya, kalau kamu nanti six pack tak kasih 100.000 euro. Nah, masalahnya nggak ada yang ngajarin itu. Nah, itu namanya pikiran bodoh juga ya. Orang kan buat sehat-sehat saya sendiri. Kalau saya sehat, maka saya tidak akan keluar sampai uang 1.000 euro buat yang aneh-aneh kan. Malah saya bisa kemana-mana, bisa cari uang 1.000 euro lagi kan. Tapi kalau saya nggak sehat kan, saya malah keluar uang. Nah, jadi dibalik pikiran kita. Nah, itulah kalau kita tahu ada berkat setelah kita latihan, ya, badannya jadi six pack, ya kan. Pak, saya mau one pack aja Pak. Ternyata masa pandemi six pack nggak bagus Pak. Ya itu karepmu. Nah, kan gitu kan. Maksudnya kan mau ngirit Pak, one pack saja Pak, six pack boros Pak. Kita harus ingat Pak, hemat Pak ya, karepmu ya kan. Ya semoga Tuhan Yesus memberikan rema dan saudara memahami sehingga saudara bisa hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.